Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi wafaqa man yasha'u min ibadihi lisunnati tariqil mustaqim. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala siwabi ni'mati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كل خير والمهتدي من كل شر. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على روح سيدنا محمد في القلوب وبلغ روح سيدنا محمد منا تحية والسلام. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وكرامتك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب بعبده محبتك ومعرفتك. Sama-sama kita takdimi, sama-sama kita muliakan guru kita, murabbi kita, Syedina Syekh Ahmad Shalihul Alamin. Semoga dia selalu bermanfaat Allah, ditambah barokah dan karunia sehingga berlimpah curah bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sama-sama kita seluruh para pemangku majelis zikir wa'tasimu bihablillah dan juga keluarga besar Bapak Ustaz Usman. Jadi setelah kita malam hari ini bisa berkumpul, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia ataupun akhiratnya, diistiqomahkan, diteguhkan hatinya untuk terus mengamalkan amaliyah dari Naqsabandiyah ini yang berfungsi kepada para sahabat. Amin ya Allah ya Allah. Alhamdulillah sehat semuanya. Walaupun sambil praktek patut-patut, tapi ya insyaallah memang lagi musimnya. Tapi mudah-mudahan kita diberikan sakit oleh Allah, itu adalah salah satu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita baru kitab Miftahus Sudur yang sudah 1 tahun lebih tidak kita kaji. Nah, kita sudah ganti tahun ternyata. Jadi sudah 1 tahun lebih. Dan insya Allah kita di tahun baru 2026 ini kita memulai mengawali lagi juz yang kedua. Di juz yang pertama alhamdulillah sudah khatam. Juz yang kedua pun sebenarnya sudah mulai, tapi karena kelamaan 1 tahun takut lupa. Nah, kita kaji sedikit lagi. Kita ulang karena ternyata para ulama termasuk guru-guru kita dulu itu ketika mengkaji satu kitab, terutama peninggalan gurunya, itu bukan hanya sekali khatam udah selesai. Anggapnya, ngaji Miftahus Sudur, saya sudah khatam. Nah, itu satu kerugian. Karena ternyata para alim, para ulama bisa menghatamkan kitab gurunya itu bukan sekali 2 kali, bukan 10, 20, tapi ratusan bahkan ribuan kali khatam. Nah, kita sekali saja
Belum, kan kita belum pernah hatam kita nih. Baru hatam juz 1, juz kedua baru mulai. Sudah berapa tahun? Nah, tapi bukan berarti mengejar hatamnya, tapi mengejar ilmunya, barokahnya, dan mudah-mudahan diberikan bisa hatam. Jadi menghatamkan kitab peninggalan guru itu satu hal yang eh, nikmat yang luar biasa. Salah satu karomah guru ya kita diberikan hatam kitab Miftahul Sudur, itu sudah alhamdulillah, karena kitab Miftahul Sudur ini saripati ringkasan daripada 9 kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang para sahabat menyebutnya ulama muslimin, ulama yang tahu ilmunya juga mengamalkan. Kalau hanya sekedar tahu ilmunya, mbak gelap sekarang apalagi ada teh air ya. Mau apa saja semuanya ada di situ, ya kan? Semuanya ada, tapi keberkahan itu tetap ada di majelis-majelis yang seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Khamisu, pasal yang kelima, di bayani dzikrillahi wa asarihi fi tarbiyati ruhiyah. Pasal yang kelima di dalam menjelaskan tentang zikrullah dan juga asalnya di dalam memberikan pelajaran kepada ruhani kita. Jadi zikir ini memiliki asal. Asal itu manfaat bagi diri kita yang bersifat ruhaniyah. Jadi ruh kita ketika berzikir itu jadinya sedang dibimbing, dibina, diajar supaya apa? Supaya ruh kita ini menjadi bersih dan makin dekat kepada Allah. Iklam anna tariqi syekhina radhiyallahu anhu tariqu dzikri faqat wa laisa ghairu. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya thariqah guru kita radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya anhu daripada guru kita, yaitu thariqu dzikri faqat, yaitu thariqah dzikir saja. Laisa ghairuhu, walaisa ghairuhu, dan tidak ada selain daripada zikir. Jadi thariqah kita, thariqah Qadiriyah Naksabandiyah yang diajarkan oleh Pangarsa Abah Yanok itu hanya thariqah zikir saja. Tidak ada yang lain. Jadi amaliyah yang diajarkan oleh guru kita tujuannya ya untuk zikir, ingat kepada Allah. Bukan ajaran-ajaran yang lain. Nah, kalau ada ustadz ini, ustadz itu yang mengajarkan selain daripada zikir, cari dulu ini benar apakah? Tanyakan dulu ini benar dari Suryalaya atau tidak. Karena Pangarsa Abah sudah menegaskan bahwasanya ketahuilah bahwasanya thariqah guru-guru kita itu adalah thariqah zikir saja, tidak ada yang lain. Nah, yakni Pangarsa Abah menegaskan yakni dzikrul lisan wal jinan, yaitu zikir dengan lisan kita dan dengan batiniah kita. Jadi bukan hanya dengan qalbu, makanya di sini tidak hanya disebutkan zikir bil qalbi, tapi disebutnya zikir bil jinan. Zikirnya ada dua, yaitu zikir bil lisan wa zikir bil jinan. Zikir lisan itu yang diucapkan, yang ada suaranya, yang ada gerakannya, kalimatnya sudah jelas, yaitu kalimat la
ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah yang kita lisankan, walaupun hanya kita sendiri yang dengar, itu sudah termasuk zikir lisan. Jadi kalau kita berzikir di tempat umum, di masjid yang bukan masjid kita, bukan berarti kita harus punya masjid. Yang dimaksud masjid kita itu masjid yang semua jamaahnya ikhwan, yang bangun ikhwan, bukan masjid umum, itu disebutnya masjid kita, masjid khusus buat kita. Itu zikirnya usahakan jangan terlalu keras. Sudah kita tamu, zikirnya teriak-teriak, terus zikirnya nggak tartil pula. Orang kan lihatnya, muridnya siapa? Akhirnya gurunya dibawa-bawa. Tapi kita berzikir cukup dengan zikir lisan, minimum kita sendiri yang dengar. Tapi itu sudah termasuk zikir lisan, zikir jahar. Kenapa? Masih ada jismani yang ikut berzikir. Jadi kalau ada jismani kita yang ikut berzikir, itu namanya zikir bil lisan, belum zikir bil jinan. Nah, baru yang kedua, zikir bil jinan, zikir yang hanya dirasakan di dalam batin kita. Jadi bukan lagi diucapkan, dilisankan dengan batin kita, tapi sudah hanya dirasakan saja. Nah, itulah zikir bil jinan. Fafihi, dan di dalam zikir al-fatku ada keterbukaan. Jadi ketika kita berzikir la ilaha illallah, dan di dalam walaupun kita mengetukkan dengan zikir khafi, kita ini ada keterbukaan hijab antara kita dengan Allah. Jadi ketika kita berzikir la ilaha illallah, lisan kita ikut berzikir, itu kita sedang berada dekat dengan Allah. Bahkan di dalam hadis qudsi disebutkan, ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku ada di dalam sangkaan hambaku bersamaku. Artinya gerak-gerik kolbu kita apapun itu di atas geraknya Allah sebenarnya. Kemudian Allah menegaskan lagi, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersama hambaku tadi ketika hambaku ingat kepada. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, kita sedang bersama-sama dengan Allah. Bersama loh ya, jangan salah. Nanti merasa berzikir, serasa udah dekat dengan Allah, terus menyatu dengan Allah. Nah ini yang akhirnya salah lagi. Namanya bersama itu beda. Kita hamba ya hamba, Allah ya Allah. Jadi tidak ada istilahnya kita bersama Allah terus kita menyatu dengan Allah. Allah Tuhan kita hamba, ya selamanya tidak akan pernah satu, karena kita ini hamba, Allah ya Allah. Jadi jangan terus merasa kalau kita sudah berzikir menjadi Tuhan, merasa bahwa diri kita ini Tuhan maunya mengatur, tidak mau mengikuti segala keinginan, maunya dituruti. Berdoa saja, ya Allah saya ingin beli mobil ini, ini kan sama saja kita mengatur Tuhan. Ya Allah saya butuh duit 1 miliar. Nah ini kan kita mengatur Tuhan. Makanya para sahabat tidak pernah menyebutkan, ya Allah berikan saya kekayaan di dunia. Tidak ada amaliyah para sahabat yang spesifik menyebutkan keinginan-keinginan kita supaya diberikan ini, berikan ini. Tapi apa yang kita butuhkan, kita mintakan supaya dicukupkan oleh Allah. Jadi sudah sama-sama kita bacakan, Allahumma ya qadhiyal hajat. Hajat kita macam-macam.
kebutuhan kita, ayo supaya kafian muhimat. Ya Allah cukupkan kebutuhan kita macam-macam, ya butuh ngopi, ya butuh napas, ya butuh untuk mencukupi kehidupan keluarga. Kebutuhannya berapapun masing-masing beda-beda. Tapi kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafi'al baliyah. Ya Allah, angkat bala-bala yang akan mengenai. Jadi bala-bala ujian, godaan yang akan mengenai kita ini Allah angkat. Yang seharusnya maaf, Allah sudah mentakdirkan. Misalnya tadi kan ada dua, ada yang mu'alak, ada yang mu'alak. Jadi Allah masih takdirnya masih menggantung, yang seharusnya kita mengalami hal yang mungkin memberatkan kita, tapi karena kita rajin berdoa, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allah gantikan. Jadi balanya tidak turun. Makanya kalau kita setiap ada satu amalia yang kita disunatkan untuk sholat sunat litafil bala 1 tahun sekali ini pada Rebo Wekasan hari Rabu terakhir di bulan Safar. Ini kita disunahkan untuk melakukan sholat sunat litafil bala. Tujuannya supaya bala-bala yang dikisahkan, diceritakan dalam keterangan-keterangan bahwa di bulan Safar itu diturunkan bala untuk 1 tahun ke depan, itu kita meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari bala-bala yang mengenai kita. Kalaupun ada bala-bala yang mengenai kita, itu bukan bala-bala yang berat. Jadi kita mengamalkan itu. Sholat sunat litafil bala. Doanya setiap khataman kita pun meminta kepada Allah. Allahumma ya dafi'al baliyah. Kemudian Allahumma ya rafi'at darajat. Kita di dunia ini diminta supaya diangkat derajatnya oleh Allah. Cara mengangkat derajat itu bermacam-macam. Ada orang diangkat derajatnya oleh Allah karena loman, parahan, suka memberi gitu, dermawan, ya ada orang diangkat derajatnya kayak gitu karena itu. Atau mungkin Allah angkat derajat seseorang itu karena ilmunya, atau diangkat derajatnya karena diberikan kelebihan harta bendanya, atau diangkat derajatnya karena jadi pejabat, atau diangkat derajatnya karena ibadahnya. Ini masing-masing. Maka minta kepada Allah, Allahumma ya rafi'at darajat. Ini mencakup derajat di dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya di dunia saja, tapi juga derajat akhirat ditempatkan oleh Allah di tempat yang bagus. Ini diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian Allahumma ya syafi'al amrul, penyakit-penyakit minta disembuhkan oleh Allah. Penyakit yang dohir kelihatan batuk, nah ini penyakit dohir. Tapi ternyata ada penyakit yang lebih bahaya lagi, yaitu penyakit batin, penyakit rohani kita. Kenapa disebut lebih berbahaya? Kalau sakitnya batuk, kalau masih begini, batuk kadang-kadang enggak, masih belum parah. Separah-parahnya batuk terus, terus. Itu kelihatan. Kalau sudah batuknya parah, ngiklik, kalau bahasa ini ya, bahasa Jawa itu degrek terus. Pasti kita akan usaha cari obat. Tapi kalau penyakit rohani, nah, ujub, ria, takabur, sombong, ya kan, iri, dengki, mereka hese, mereka dawab. Ini penyakit-penyakit terus yang kita tidak tahu. Terkadang kita punya rasa angkuh, rasa sombong, rasa paling, tapi kita nggak sadar kalau itu sebenarnya adalah satu kesombongan. Kita diberikan ilmu, terkadang kita nggak mau dengerin orang.
Nah ini suatu kesombongan. Atau misalnya kita mau datang ke masjid, yang imamin bacaannya begitu lah, saya sholat di rumah aja. Nah ini bagian daripada kesombongan. Jadi kita ibadah ketika mengharapkan selain daripada Allah itu adalah ria. Tapi ketika kita meninggalkan ibadah itu karena takut ria tadi, itu adalah satu kesombongan. Kita datang ibadah tapi tidak ikhlas karena ini karena itu adalah satu perbuatan yang ria. Tapi kalau kita tidak beribadah karena takut kalau kita ria tadi, maka itu adalah satu kesombongan. Nah, bingung kan kalau begini Pak? Jadi harus bagaimana? Inilah pentingnya kita punya guru. Kalau kita punya guru, datang kita khataman, niatnya adalah untuk berkhidmat. Kalau kita tidak punya guru, niat datang khataman, nah, yang dagang supaya usahanya lancar, yang jadi pejabat supaya karirnya naik, ya kan? Yang tani supaya ini panennya bagus, macam-macam. Tapi ketika kita, saya nggak mau khataman lah, takut saya lagi dagang, takut minta dagangannya laris, itu suatu kesombongan malah. Nah, yang paling bagus mana? Ya ketika kita punya guru, niatkan kita untuk khidmat ke guru. Maka ini yang menjadi hijab, tapi hijab yang paling tipis bagi kita, yaitu khidmat kepada guru. Sulit Pak kita untuk ibadah, sulit. Sulit wong kita berangkat khataman, lihat teman-temannya, bagus, nggak pernah khataman. Kita dong khataman terus. Nah, ketika harus khataman 3 kali, kita 10 kali, 11 kali. Bagus kalau khataman sebentar banget. Kapan mau dapat barokahnya? Oh saya loh khataman 3 khataman tam terus tiap hari. Nah, itu satu kesombongan jadinya. Tapi kalau kita luruskan niatnya, khidmat kepada guru, mau banyak, mau sedikit, kalau niatnya khidmat kepada guru, sudah tidak lagi ada keinginan-keinginan di dalam diri kita. Nah ini pentingnya. Nah, keterbukaan tadi di dalam berzikir itu adalah kedekatan kita kepada Allah. Nah, kedekatan kita kepada Allah yang paling dekat itu adalah pasrahnya kita kepada Guru. Jadi dalam diri kita, antara kita dengan Allah itu ada banyak sekali hijab-hijab yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah. Ya hijab penyakit-penyakit rohani lah, ya hijab-hijab duniawi lah, ya hijab-hijab yang bersifat alaik unsuriah. Hijab alaik unsuriah ini misalnya air. Air ini misalnya kita ngambil dari tanah orang. Kita nggak mau ngambil, kita minum. Kan ada yang punya kan? Atau mungkin kita beli airnya, uangnya ini nggak sepenuhnya halal. Kita minum, masuk dalam diri kita, air ini akan menjadi hijab yang bersifat ala ikil pun surya. Nah ini bisa jadi. Makanya zaman sekarang ini masya Allah, mohon maaf kita ini. Kenapa kok doa kita setiap kali kita ya Allah ya Allah ya Allah kok nggak pernah kayak doanya nggak ada yang terkabul gitu. Nah itu bukan karena Allah nggak mengabulkan, karena saking kotornya kita dengan hijab-hijab ala ibn surya tadi, sehingga doa-doa kita itu diijabah oleh Allah, digantikan dengan membersihkan hijab-hijab tadi. Kalau semakin kita berzikir, hijab itu semakin terbuka, semakin dekat kita dengan Allah, barulah di situ doa-doa kita akan Allah ijabah. Jadi diijabahnya doa kita ya bagaimana Allah, waktunya kapan ya sesuai dengan kehendak Allah.
Tapi kita tetap harus meminta, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tapi doanya sekali lagi jangan nyatur Allah. Kalau doanya ngatur Allah, kita siapa? Kok mau ngatur-ngatur Allah? Jadi keterbukaan tadi adalah kedekatan kita dengan Allah. Di dalam zikir, fafihi al-fathu wa fihi at-tolab. Dan di dalam zikir tadi ada segala hal yang kita cari. Zikirnya kalimat la ilaha illallah dibarengi dengan zikir khafi, tapi itu bisa menyelesaikan, bisa mencukupkan apa yang kita cari, apa yang kita butuhkan itu akan Allah penuhi dengan zikir. Jadi kita butuh apa? Butuh loh ya, bukan keinginan nih. Nah, balik lagi. Antara kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Terkadang kebutuhan kita sedikit, keinginan kita banyak. Nah, ketika sudah keinginan yang kita kedepankan, jangan harap kebutuhan itu bisa cukup. Karena cukupnya kebutuhan kita itu terbanding terbalik dengan keinginan. Semakin banyak keinginan kita, maka tidak akan pernah kecukupan. Tapi kalau kita kebutuhan itu, kebutuhan kita, jadi kita butuh apa-apa, insya Allah cukupkan kebutuhannya. Makanya ada yang mengatakan 3 juta sehari mana cukup buat beli bensin, karena keinginannya. Tapi kalau kita jangankan 100-200 pun insya Allah cukup. Nah, dengan zikir tadi, di dalam zikir itu ada segala yang kita cari. Jadi zikir itu dipakai apa saja jadi, Pak. Mohon maaf, yang suka ilmu apa namanya, kanuragan, ketika berzikir niatnya itu jadi. Yang dagang supaya dimudahkan, insya Allah jadi apapun itu. Jadi segala sesuatu dengan zikir itu, segala sesuatu yang kita cari ada di dalam zikrullah. Wa fihi qada'il hawaij, dan di dalam zikir tadi ada tertunaikan hajat-hajat. Jadi kalau kita sebenarnya tidak boleh, tapi kita tidak boleh kalau beribadah tujuannya selain daripada Allah. Tapi supaya kita bisa mencapai ketenangan, kita pun butuh kecukupan duniawi, dan itu harus kita minta kepada Allah. Makanya di dalam zikir itu kita diberikan, ditunaikan hajat-hajat kita. Hajat kita apa? Insya Allah dengan zikir Allah cukupkan. Asal zikirnya yang benar, niat yang bagus, khusyuk di dalam zikirnya, terus istiqomah. Istiqomah yang penting. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini hajat-hajat kita akan Allah tunaikan, walaupun terkadang orang yang meminta kepada Allah dengan orang yang hanya berzikir mendekatkan diri kepada Allah, walaupun tidak meminta, insya Allah Allah cukupkan. Jadi kita berzikir saja. Jadi dalam zikir itu ada tertunaikannya hajat-hajat kita. Wahwa minhu, zikir itu dari Allah, wa ilaihi, dan kembali kepada Allah, wa bihi, dan bersama Allah, wa bihi kullu syai'in, dan dengan zikir tadi segala sesuatu. Jadi zikir itu bisa jadi apa saja, tergantung niat kita.
Niatnya apa itu? Tapi hati-hati, jangan diniatkan yang baik. Yang terbaik niatnya ya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan diri kita supaya kita dekat dengan Allah. Jadi ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Jadi mencari ridhonya Allah dan menuju kepada Allah sambil kita meminta kepada Allah atini mahabbataka wa ma'rifat. Jadi usaha kita dua, permintaan kita dua. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi, ini usaha kita. Kalau kita ilahi anta maksudi ya Allah kok ya aku tuju, tapi kita nggak kemana-mana, nggak mendekatkan diri kepada Allah, ya tidak bisa. Sama artinya kita, saya mau ke Surya Raya tapi di rumah aja diem aja, dia nggak sampai-sampai. Tapi saya mau ke Surya Raya terus kita jalan, itu baru. Jadi ilahi anta maksudi ya kita tujuannya beribadah kepada Allah. Waridho kalmatubi, niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridhonya Allah. Mencari ridhonya Allah itu yang bagaimana? Mencari ridhonya Allah adalah kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah dan kita ridho. Kalau orang ridho itu bukan lagi hanya ikhlas, tapi apapun yang Allah turunkan atau kenakan kepada kita, kita tidak protes. Kalau kita kan kasih hujan kayak gini seharian hujan terus banjir. Giliran panas dikasih panas, masya Allah panas gimana? Padahal itu semua adalah dari Allah. Nah, kita harus belajar untuk ikhlas atas apa yang Allah berikan kepada kita. Baik buruknya kita terima. Ini salah satu rukun iman kan? Rukun iman yang terakhir kan gitu. Iman dengan qada dan qadar khairihi wa syarrihi. Kalau yang bagus-bagusnya insya Allah yakin bahwa benar ini takdir dari Allah. Tapi giliran diberikan kesulitannya, ya Allah begini amat hidupku ya Allah. Nah, tapi kalau diberikan kemudahannya, kadang kita lupa kepada Allah. Wabihi kullu syai'in, wabihi kullu syai'in, fa'ida amartuka bi syai'in ghairu. Ini Pak Sabah menegaskan lagi. Fa'ida amartuka bi syai'in ghairu, maka ketika aku memerintahkan kepadamu selain dengan sesuatu selain daripada zikrullah, ini Pangarsabah nih. Ketika Pangarsabah mengajarkan selain daripada zikrullah, maka apa kata beliau? Fadrib sofahan, pukul aku dengan pelan. Artinya ingatkan. Masya Allah, Pangarsabah mursyid kita yang menjadi panutan kita, beliau mengingatkan kalau aku, kata Pangarsabah, mengajarkan selain daripada zikrullah, maka ingatkan. Nih, hati-hati. Pangarsabah aja ketika mengajarkan selain daripada zikir lisan dan zikir hati, zikir bijinan, beliau minta diingatkan. Nah, kita kadang-kadang malah mengajarkan yang selain daripada itu. Kemudian beliau memerintahkan wattabi dzikrullah, dan tetap ikutlah akan zikrullah. Jadi Pangarsabah tidak mau diikuti kalau mengajarkan selain daripada zikrullah. Fafihi, ini ada kitabnya, tapi karena tulisannya gandeng, makanya sudah remang-remang gitu. Jadi kalau udah di sini kan kurang pas. Fafi al asma'u ulumi ila samai qalbika.
Dan di dalam zikir tadi ada asma Allah yang agung, yang tinggi, yang sampai kepada langit qalbu. Dan pada saat itu maka qalbika ma'a rabbuka wa rabbuka ma'aka falaisa ba'idan anka. Maka pada saat kita sedang berzikir tadi, di dalam kalbu kita ada asma yang agung yang sampai kepada langit-langit kalbu kita, dan saat itulah kalbu kita sedang bersama Tuhan kita dan Tuhan kita bersama kita. Tidak lagi Tuhan kita yaitu Allah itu jauh dari kita. Jadi ketika kita berzikir, kita sedang dekat kepada Allah. Tapi kalau kita lalai, ghaflah, berarti kita sedang jauh dari Allah. Ini tolak ukurnya kita belajar thariqah. Jadi orang belajar thariqah itu bukan dilihat, oh belajar thariqah langsung naik hidupnya. Udah. Belum tentu. Oh, belajar thariqah langsung usahanya maju ini itu berhasil. Bukan. Orang belajar thariqah itu keberhasilannya yang ketika qalbunya selalu bersama-sama dengan Allah. Kalau masih banyak ghaflahnya itu belum berhasil. Atau kampus begitu belajar thariqah langsung jadi ketua ini ketua itu. Oh, jamaahnya banyak nih. Belajar thariqahnya berhasil, berarti bukan itu. Tapi yang dimaksud keberhasilan belajar thariqah ya ketika qalbunya selalu hidup bersama-sama dengan Allah, zikirnya di dalam qalbu itu semakin padat. Kalau misalnya kita satu ketuk, ini masih ada jeda, tapi kalau atau lebih kencang lagi, itulah zikir. Jadi tingkat keberhasilan kita di dalam berzikir ya seberapa rapat zikirnya kita di dalam qalbu. Kalau kita satu hari ingat la ilaha illallah, qalbunya ingat satu kali zikir, lupa lagi berjam-jam, nanti kaget ketemu hantu, astagfirullahaladzim, ingat lagi. Kalau bisa masih begini, berarti kita masih jauh. Tolak ukurnya gitu. Jadi jangan menganggap orang yang belajar thariqah diukur jadi dari keberhasilan dalam kehidupan sehari-harinya atau jadi ketua ini ketua itu kan. Tolak ukurnya ya ketika qalbunya selalu bersama-sama dengan Allah. Ini tujuan daripada zikir. Falaisa ba'idan anka, maka tidaklah ada Allah itu jauh daripadamu. Yakribuka ilaihi, maka saat engkau berzikir engkau dekat dengan Allah. Wa yakribuka bi, dan engkau mengenal Allah. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, kita mengenal Allah bihi, dengan Allah. Jadi kita mengenal Allah dengan apa? Ya dengan pertolongan Allah juga. Jadi kita kenal Allah ya dengan pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah itu dengan apa? Ya dengan kita dijadikan untuk ingat kepada Allah. Karena kita berzikir pun itu adalah atas pertolongan Allah. Jadi kita ingat kepada Allah atas pertolongan Allah, dan dengan ingat kepada Allah kita kenal kepada Allah dengan Allah juga. Kembalinya semuanya itu adalah atas laku af'alnya Allah. Inilah yang dimaksud dengan tauhidul af'al, menyadari di dalam diri kita
bahwasanya segala sesuatu perbuatan yang ada dalam diri kita itu semuanya adalah atas pertolongan Allah, gerak laku lampahnya Allah. Makanya kita selalu diingatkan ketika hataman la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ini amaliannya. Waman arafallah, dan barang siapa yang kenal kepada Allah, arafal hikmah, maka dia akan mengenal hikmah. Hikmah itu bukan berarti ilmu hikmah. Ada orang sakit apa? Perutnya sakit ini, aduh, Masya Allah, sudah 1 bulan. Oh, ambil ayam hitam yang begini-begini, nanti dipotong, ayamnya dioperasi, mau sembuh. Itu bukan ini hikmah yang seperti itu maksudnya. Tapi yang dimaksud ilmu hikmah di sini adalah ilmu yang bisa menyingkap tentang hal-hal yang bersifat batin. Jadi pandangan batin kita itu bisa tembus sampai kepada hadrat Allah. Ketika ada sesuatu hal yang mengenai diri kita, yang kita pandang itu bukan halnya tadi, tapi siapa yang menggerakkan, siapa yang melakukan. Kenapa kok harus ke saya? Ini Allah berikan kemudahan tersingkap hikmah-hikmah di balik setiap kejadian. Ana la nadi'ah ajra man ahsana amal. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan karena sesungguhnya tidaklah akan terbalik gitu. Lalu tidak akan membalikan, menukar pahalanya orang-orang yang mau beramal. Di anna syaihi ya anal awlati wal azabi inama fathabiha ala ashabiha min asari dzikrillah. Karena guru kita melihat aurat-aurat yang kita baca di aurat-aurat kehataman itu, dan kesukaan-kesukaan dalam berzikir, kenikmatan dalam berzikir itu dapat memberikan futuh keterbukaan bagi para pengamal-pengamal zikir tadi, dibukakan ala ashabiha kepada ahlinya zikir min asari dzikrihim lillahi ta'ala, daripada sebagai balasan daripada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi balasan zikir itu Allah berikan keterbukaan. Karena di juz yang pertama kemarin salah satu fadilah daripada zikir adalah salah satunya isolihim ilal hadratil ilahiyah, disampaikannya dia kepada hadrat Allah, dibukakan hijab, kemudian ulumil laduni, diberikan ilmu laduni, kemudian dibukakan kasyaf, dibukakan hijabnya, pandangan hatinya itu selalu tertuju kepada Allah. Pandangan batin kita selalu tertuju kepada Allah kalau kita terus mendapatkan zikrullah. Fal-amalu bil mursyid ayasluku ila Allah ta'ala. Dan yang pertama bagi murid, fal-amalu bil muridina, dan yang pertama wajib bagi murid-murid kita ini, murid-murid, wajibnya kita yang pertama adalah ayasluku ila Allah ta'ala, kita berjalan menuju Allah. Nah, jangan terus pulang lagi nanti keluar jalan-jalan terus
terus dicari sama orang tua, mau cari Allah. Nah, enggak begitu maksudnya. Yang dimaksud yang pertama kewajiban murid itu berjalan menuju Allah adalah dengan mengamalkan apa yang sudah didapatkan. Nah, di sini disebutkan min bab dzikrihi subhanahu, yaitu berjalan menuju Allah dengan pintu zikir yang sudah didapatkan. Jadi ketika kita mendapatkan talqin zikir, itu kita sudah menemukan pintu untuk berjalan menuju Allah. Berjalannya bagaimana? Ya kita mengamalkan berjamaah, zikir, khatamah, manaqib. Ini bagian daripada perjalanan kita menuju Allah. Nanti sholat-sholat sunatnya kita amalkan, nanti ziarah kita ke makam para wali-walinya Allah. Perjalanannya kita menuju Allah itu. Jadi bukan terus jalan-jalan muter-muter gitu. Nah, nanti repot kalau sudah begitu. Li'annahu al-aslu. Li'annahu asli sabitun wa far'uha fis sama ila janibi dzikril waradi bikasfi wa adadil marsumina fi tariqi sufi hunaka dzikru jama'atan ba'da wukufi wa huwa ba'da wukufi wa huwa aqwi ta'assar fi rabbil hijab bi rabbil hijab an qalbi min dzikril wahid wahid. Jadi asalnya zikir itu, dasarnya atau akarnya itu menghujam, mencengkeram kuat di dalam hati kita. Jadi supaya zikirnya ini asarnya banyak, asarnya barokahnya besar, itu zikirnya harus semakin dalam menghujam ke dalam kalbu kita. Saya sering mengumpamakan seperti gedung yang paling tinggi di dunia ini, Burj Khalifa. Gedung bisa sampai 1,5 kilo. Kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata untuk membangun gedung yang tinggi bisa sampai 1 kilo lebih, 1,5 kilo lebih, ternyata bukan asal nancepin gedungnya gini. Ternyata pondasinya harus kuat. Pondasinya harus betul-betul, dasarnya harus betul-betul kokoh. Jadi kalau kita ingin zikir kita memberikan manfaat, banyak barokahnya, banyak asar-asarnya, Allah ijabah doa-doa kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita dengan zikir atau dengan urusan-urusan apa saja, maka zikir khafinya yang menghujam di dalam qalbu kita itu harus lebih dalam lagi. Kalau zikir khafinya ini hanya sekedarnya saja, lewat, ya mau setinggi apa tumbuhnya tidak akan kuat, ambruk. Akhirnya, yang maaf, ini perumpamanya kita kalau beramalia, sering beramalia, zikir 10.000, wah, pintar kalau zikir 10.000 terus ya. Lama-lama kalau udah zikir ada jamaah yang lain 10.000, oh, nah, akhirnya apa? Timbul rasa, biar yang lain menganggap kita hebat, biar yang lain, wah, ya mah cuma 165, saya 10.000. Akhirnya tidak kuat. Kenapa? Karena tadi akarnya belum menghujam kuat.
nanti lama-lama roboh. Karena orang-orang yang belajar thariqah lebih banyak rusaknya, robohnya itu karena timbulnya rasa pangkuwinan. Kalau bahasa Jawanya itu penyakit kainyongan. Apa-apa kalau bukan karena saya, kalau bukan saya, nah itu kainyongan. Ini orang yang belajar thariqah rata-rata keakuan dirinya yang menjadi penghancur. Sudah belajar nih, naik makomnya sudah, tapi ketika mengamalkan tadi yang niatnya bukan karena hikmat, timbul digoda, masuk berbagai macam, akhirnya rasa keakuannya muncul lagi. Nah, kalau sudah rasa keakuannya muncul, ini seperti kita naik, kita sudah naik tangga, sudah mau sampai puncak, ketika timbul rasa keakuannya, itu seperti jatuh lagi ke jurang yang paling dalam. Kenapa? Hancurnya manusia itu karena rasa keakuannya. Jadi orang yang belajar thariqah kok masih merasa aku yang muncul, ini berarti zikirnya belum, merasa fondasinya belum kuat. Jadi kalau dibangun gedung setingkat dua tingkat, kena angin sedikit, nah, kena gempa sedikit, nah, tapi kalau sudah menghujam kuat, sudah tidak tergoyahkan. Inilah zikir kalimat la ilaha illallah. Kita hidupkan dengan zikir Rabbi. Maka ketika kita zikir jahat, hujamkan itu kalimat zikirnya, tarik betul-betul la ilaha illallah, hujamkan supaya apa? Meresap masuk ke dalam kalbu kita, tertanam betul-betul dengan kokoh, tidak tergoyahkan. Zikirnya zikir kopi. Jadi kalau di dalam bahasa kitab hikam itu, ketika kita menanam dan tanaman itu tidak ditanam, maka tanaman itu tidak akan tumbuh dengan sempurna. Hikmah yang ke-6 kalau nggak salah. Jadi ketika kita menanam pohon, yang pohon itu hanya kita lemparkan saja. Kita nanam rambutan, cuma satu durian lah. Bijinya kita lemparkan saja. Mungkin bisa berbuah, tapi hasilnya akan berbeda dengan bibit yang kita pilih. Bibitnya bagus, saking misalnya, bibitnya memang bagus, ditanam di lahan yang bagus, dirawat dengan bagus, dipupuk, ya, maka hasilnya pun akan bagus. Jadi zikir itu ya harus kita ramal. Sudah mendapatkan talqin zikirnya, sudah ditanamkan di dalam kalbu kita, rawat itu bibit. Karena talqin zikir itu adalah bibit tauhid, bibit daripada pohon tauhid yang diumpamakan asalnya atau akarnya hujan di dalam kalbu, tapi batangnya menjulang tinggi sampai ke atasnya Allah. Itulah zikir la ilaha illallah dan zikir khafi. Ini thariqah. Jadi jangan diselewengkan yang macam-macam. Thariqah itu jalan yang lurus, thariqah itu siratul mustaqim, jalan yang lurus untuk menuju Allah, jangan malah dibelok-belokkan. Kita setiap malam, setiap hari, setiap saat kadang meminta, selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim,
Yaitu jalannya orang-orang yang sudah engkau beri nikmat. Siapa yang sudah diberi nikmat? Yaitu para kekasih-kekasihnya Allah, wali-walinya Allah yang sudah dekat dengan Allah. Bukan berarti orang-orang sudah diberi nikmat, diberi harta, kekayaan, bukan. Nikmat yang paling nikmat di antara nikmat-nikmat yang nikmat itu adalah nikmat dekat dengan Allah. Maka ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalannya orang-orang yang sudah engkau berikan nikmat, sudah dekat dengan Allah. Terus kita minta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat dan bukan jalannya orang-orang yang engkau benci. Itu supaya dicintai oleh Allah, minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kenikmatan oleh Allah, didekatkan kita kepada Allah, dibukakan hijab-hijab kita dengan zikrullah, kemudian kita selalu diberikan istiqomah dalam zikrullah sampai akhir hayat kita, sampai kita diangkat derajatnya oleh Allah, ditempatkan di malikin di makna sikin indah malikin. Allahumma amin. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini memberikan barokah manfaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan untuk terus mengamalkan dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على النبي